Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menepati janji saya akan membagi pengalaman saya setelah trial menggunakan pakan Nishikawa ini di kolam yang ada di fasilitas Koiport Indonesia di Tangerang. Kini Koiport Indonesia hadir lebih lengkap. Kami menyediakan berbagai jenis koi import berkualitas, media filter, equipment kolam, serta pakan koi impor premium. Semua kebutuhan hobi koi kini bisa Anda temukan di satu tempat. Kunjungi Koiport Indonesia sekarang di marketplace, sosial media, atau datang langsung ke fasilitas Koiport Indonesia di Tangerang. Nah, ini udah saya pakai sekitar kurang lebih 1 bulan di 4 kolam saya yang ada di sini dengan semua varian dari Nishikawa, yaitu Grow, Color Genesis, kemudian yang ketiga yaitu Professional. Nah, ini untuk mereviewnya kita nanti akan serok beberapa ekor dari kolam yang ada di sini. Seperti apa perkembangannya, grow, kemudian dari color, peningkatan skin, segala macam, dan juga pengaruh ke air. Harusnya sih kalau untuk pengaruh ke air ya, untuk kolam-kolam modern saat ini yang zaman now, harusnya sudah nggak ada masalah ya. Saya yakin apalagi penghobi-penghobi sekarang itu kolamnya itu untuk dari sisi media filter dan sistem filtrasi harusnya sudah benar-benar standar. Jadi untuk pengaruh ke air sih harusnya sih aman-aman aja ya, nggak akan keruh. Kecuali kalau teman-teman pada overfeeding dan overpopulasi, itu mungkin akan beda cerita lagi ya. Tapi kalau misalnya masih bisa terjaga populasi dan juga untuk pemberian pakannya masih bisa dikontrol, harusnya sih kualitas air harusnya nggak ada masalah ya. Kan untuk kolam yang di sini kenapa saya kasih komposisi pakannya itu dominan menggunakan Color Genesis ini karena ikan-ikan yang di sini kan ikan-ikan rata-rata size-nya udah ukuran 50, bahkan ada yang udah 70 cm dan 80 cm, makanya nggak terlalu butuh grow. Jadi komposisinya saya berikan di sini Color Genesis itu 70% sampai 80%, sedangkan untuk yang profesional itu saya kasih sekitar 20 sampai 30%, yaitu untuk menjaga body volume aja tetap bisa tetap terisi ya guys ya. Makanya saya kasih sedikit untuk pakan sinking profesional gitu. Ini kita angkat yang pertama dulu itu Ogon Momotaro. Kenapa ini yang saya angkat? Karena yang paling gampang kita bandingkan, karena bulan lalu teman-temannya ini kita buat keeping kontes Ogon Momotaro. Nah, jadi ini yang sempat saya dokumentasikan videonya. Saat itu ukurannya masih 42-43 cm. Sekarang kita nggak tahu setelah kita keeping sebulan menggunakan pakan Nishikawa, size-nya udah berapa. Nah, ingat tadi kita pemberian pakannya ini benar-benar pure, paling banyak menggunakan Color Genesis dan hanya sedikit menggunakan profesional. Jadi nggak menggunakan grow sama sekali. Tapi kita lihat apakah hasilnya maksimal dari sisi grow-nya. Seberapa jauh peningkatan grow-nya nanti kita akan ukur di bak ukur ya guys ya. Ini kita sterilkan dulu guys ya. Seperti biasa protokol sebelum celap-celup atau sebelum bermain dengan ikan harus ada protokol dulu. Oh, body volume-nya oke banget ya. Wow. Ini sepertinya suspeknya female guys. Tuh, lihat body volume-nya guys ya. Mulai dari pundak sampai pangkal ekor berisi. Bentuk kepala juga oke guys ya. U-shape gitu guys. Kepala bersih. Darah noda, sirip juga oke. Bersih. Tidak ada warna-warna liar. Nah, seperti biasa kalau untuk Ogon Momotaro karakternya dia kuning, terus di bagian seperti kayak matsubanya gitu guys, itu agak berwarna hijau guys. Nah,
Nah, jadi di pukuringnya itu atau di bagian sisiknya itu dia agak kehijau-hijauan. Coba diperdekat kamera tuh, biar bisa lihat ciri khas untuk Ogon Momotaro tuh seperti itu guys. Ada kehijau-hijauannya gitu guys. Tuh. Tuh. Gitu guys tuh. Nah, ini mudah-mudahan suatu saat nanti pada saat kita keeping ini bisa menjadi sesuatu guys ya. Siapa tahu bisa untuk fight di koi show nanti di kemudian hari. Amin. Nah, kita ukur ya sekarang berapa size-nya. Saat itu 43 cm. Sebulan lalu. Sekarang udah berapa ya? Tuh. .4849 guys size-nya. Berarti lumayan naik ya dari perkembangannya. Jadi dari 43 anggaplah 48. Berarti naik sekitar 5 cm. Lumayan sih sebulan ya, 5 cm. Oh. Mantap nih kita keeping nih nanti. Apakah nanti setelah sekitar setahun kita keeping, sejauh mana perkembangannya sangat layak untuk kita nanti ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, sekarang kita akan iseng angkat yang kuaku ya. Biar kita bisa nilai dari sisi warnanya gitu guys ya. Karena kan kita di sini dominan menggunakan pakan Color Genesis. Sekarang kita akan review untuk yang koak ini guys. Ini saya keeping mulai dari Tosai. Sekarang kita nggak tahu berapa nih size-nya guys. Sebelum pindahin sih dari kolam lama, sebelum pindah ke sini itu size-nya masih 58 cm kalau nggak salah, 57-58 lah. Sekarang kita udah nggak tahu berapa nih. Kalau body sih saya perhatiin ini, ya saya harus akuin ini bodinya nggak begitu lebar ya guys ya. Biasa-biasa saja. Ini female, saya berharap banyak juga ini bodinya bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih berisi lagi bodinya. Kalau skin, saya juga suka nih beninya. Nah, ini saya sukanya nih dari pakan Nishikawa. Ini kan saya push pakan menggunakan full Nishikawa Color Genesis ya. Jadi nggak ada WG sama sekali. Walaupun nggak ada WG sama sekali, itu sirojinya nggak begitu kuning guys. Nggak seperti pakan sebelumnya yang saya gunakan, pakan color sebelumnya yang saya gunakan itu kalau nggak kita kombinasi dengan atau combo dengan menggunakan WG, itu sirojinya bener-bener kelihatan kuning banget guys. Nah, kalau ini teman-teman bisa lihat sirojinya aman-amanan aja nih guys. Tuh. Ayo perdekat kamera, lihat nih sirojinya. Sangat aman. Tuh. Lihat warna putihnya aman guys. Saya nggak tahu di kamera ini, saya nggak edit ya, jadi mudah-mudahan sih kamera nggak jujur ya. Tuh, jadi yang seperti peran dalam dari Nishikawa mengatakan bahwa tujuan dari pakan Color Genesis dari Nishikawa itu sedikit berbeda dengan beberapa brand-brand pakan color premium yang lainnya. Kalau pakan premium color yang lainnya itu biasanya dia targetnya itu naikin beni. Kemudian karena dia naikin warna beninya atau merahin warna beninya, biasanya cenderung membuat si sirojinya itu kelihatan agak kuning gitu guys. Nah, sedangkan kalau untuk yang Nishikawa, yang Color Genesis, dia itu fungsinya nggak cuma mempertajam warna beni gitu guys. Jadi dia juga akan mempertajam warna-warna lain yang ada di koi. Misalnya sirojinya, kemudian juga si suminya, kemudian juga si Diogon mungkin misalnya agak kehijauannya itu, atau mungkin di Karasi yang warna kuningnya itu bisa terlihat lebih tajam dan lebih halus gitu. Teman-teman bisa lihat sendiri juga kualitas beninya.
cukup halus, tapi kalau saya pribadi ini belum bisa dijadikan sebagai acuan yang objektif guys ya, karena pemakaian saya itu baru sekitar sebulan. Sedangkan menurut saya pribadi kalau untuk menilai pakan color itu ya kalau misalnya udah nyampe ya 3 bulan lebih lah gitu guys. Nah kalau misalnya baru sekitar sebulanan ya minimal kita lihat setelah menggunakan setelah kita pengalihan dari pakan sebelumnya dengan pakan yang baru itu tidak mengalami penurunan atau drop beninya, itu sudah lumayan guys. Nah sedangkan yang ini menurut saya sama sekali nggak drop, warna beninya menurut saya sangat bagus, saya sangat puas. Sirojinya juga nggak begitu terlihat kuning, walaupun kita push pakan menggunakan hampir full menggunakan Color Genesis. Apakah ada peningkatan? Ya walaupun sedikit udah lumayan lah ya. Tuh, sekitar 70 cm. Oke, lumayan pesat perkembangannya, naik sekitar kurang lebih 70 cm guys. Menurut saya pribadi itu lumayan ya, karena ya gimana ya, ini saya nggak terlalu unggulkan sebenarnya guys untuk grow-nya, tapi ternyata grow-nya lumayan ya. Bodinya juga nggak begitu gimana-gimana banget. Jadi ya udahlah, saya keeping biasa-biasa aja guys di sini untuk senang-senang aja. Oke, kita masukkan ya ke kolam ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wow. Nah, jadi guys, selanjutnya ini akan saya angkat salah satu kohaku favorit saya guys, yang ada di kolam ini. Untuk pakan grow saya nggak menggunakan sama sekali, jadi kombinasinya itu menggunakan Nishikawa yang sinking profesional. Dan selama sebulan trial menggunakan pakan tersebut, yang saya perhatikan itu ikan sedikit lebih gampang kenyang guys. Karena menurut saya pribadi ini, menurut analisa saya guys, kenapa penggunaan pakan Nishikawa profesional itu ikan lebih kelihatan lebih cepat kenyang. Karena yang pertama, untuk pakan sinking memang itu menurut saya pribadi memang lebih padat sebenarnya dibandingkan pakan floating. Kita perhatiin aja kalau misalnya kayak begini guys. Satu karung pakan sinking isinya 20 kg. Dengan kemasan yang sama, itu untuk pakan floating itu hanya memuat 15 kg. Jadi selisihnya sampai 5 kg. Cukup oke ya bodinya ya. Kita akan pindahkan ke baskom, tapi kali ini baskomnya kita akan celupkan guys. Karena ikannya lumayan besar, ini yang kita celupkan. Kalau yang tadi kan ikannya kita angkat ke atas. Nah kalau ini ikannya kita masukin ke baskom seperti ini guys. Tuh. Kayaknya ini airnya kebanyakan. Kita tumpah dulu sedikit. Udah, simpan dulu itu Satria. Seroknya pegang. Keluarin dulu airnya kebanyakan. Keluarin lagi, airnya kebanyakan. Angkat sedikit, biar airnya keluar. Oke, naikkan. Ya, kita kasih bius sedikit guys. Biar ikannya tenang dulu. Dan mohon maaf nih kalau airnya kelihatan gelap, karena ini udah hampir jam 6 guys. Udah lumayan gelap memang. Ketolong sama kamera sekali lagi, jadi kameranya syukurnya bagus, jadi kelihatan sedikit cerah lah di video ikannya. Beninya cukup tajam guys ya. Shiroji juga ini yang saya bilang guys, dengan pakan Nishikawa Color Genesis tidak membuat serta-merta Shiroji itu benar-benar kuning guys. Tuh, Shirojinya masih aman guys, tuh bisa dilihat ya. Bagian kepalanya full beni sih, jadi nggak kelihatan Shirojinya. Nah ya, bodinya nih guys. Masih galak aja ya, padahal udah dikasih bius. Tadi kan saya udah jelasin tuh kenapa penggunaan Nishikawa sinking ini ikan cepat terlihat lebih cepat kenyang, karena kalau untuk pakan sinking itu padat. Selain padat, itu juga karena kandungan yang ada di pakan sinking Nishikawa ini. Jadi si pakan Nishikawa itu guys, untuk kandungan proteinnya itu berasal dari bahan baku non-GMO. Nah, apa itu non-GMO? Yaitu bahan-bahan yang nggak menggunakan
bahan dasarnya dari seperti protein nabati guys, seperti contohnya biji kedelai, jagung, ataupun kacang-kacangan gitu guys. Jadi sumber proteinnya itu berasal dari bahan baku seperti tepung ikan, kemudian kiril ataupun polytrimil gitu guys. Nah, jadi karena menggunakan protein hewani itu secara logika memang membuat dia lebih cepat kenyang dan tahan kenyang gitu guys. Makanya si pembentukan muscle atau body ikan itu lebih maksimal. Ya, ibaratnya kalau nge-gym, karena perbandingan kalau dia makan kacang-kacangan untuk sebagai sumber proteinnya dibanding dia menggunakan seperti dada ayam atau daging sapi untuk pembentukan otot, si abang-abangan gym itu biasanya lebih maksimal menggunakan apabila dia konsumsi protein hewani. Sepertinya udah agak tenang. Kita pelan-pelan turunkan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jangan berontak ya. Sepertinya saya harus posisinya gini guys. Harus sedikit tiarap kayak gini nih. Kita geser. Nah, lewat guys size-nya. Ini cuma 75 cm, ikannya lebih panjang daripada 75 cm guys. Jadi kita nggak bisa tahu, ternyata sayang sekali tuh. Kita putar sekali lagi ya. Ayo putar sini. Ya, tuh ekornya masih offside. Ya mungkin 77 lah kali ya. Ya sekitar 80 bola gitu guys. Oke, semoga bisa grow lebih maksimal lagi ya. Mungkin itu aja. Tadi kita udah angkat-angkat 3 ekor ikan dari Kolama untuk kita review sejauh mana perkembangan atau mungkin perbedaan setelah kita menggunakan pakan Nishikawa kurang lebih sebulan. Nah, kalau kesimpulan saya pribadi sih ya, untuk grow cukup signifikan, khususnya untuk yang ogon. Tapi kalau untuk color ya, kembali lagi, memang saya harus akuin kita butuh sekitar 3 bulan lagi untuk benar-benar waktu untuk menilai secara objektif apakah benar Nishikawa Color Genesis itu seefektif itu yang dikatakan sesuai dengan testimoni para breeder-breeder yang ada di Jepang gitu. Jadi mungkin itu aja dari saya, sampai ketemu di video berikutnya, semoga sehat selalu dan kaya raya. Bye-bye.